Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Della Eka Irmayanti NIM 6, Lutfita Aisyatul Wafiroh NIM 19, dan Ahmad Badar NIM 32. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang jaringan ikat. Apa sih jaringan ikat itu? Yaitu jaringan yang berfungsi untuk mengikat jaringan satu dengan menyokong jaringan yang lain. Jaringan ini merupakan jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh serta memiliki susunan sel yang jarang dan tersebar dalam suatu matriks ekstraseluler. Jaringan ikat ini disebut dengan jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Jaringan ikat juga mempunyai fungsi khusus diantaranya sebagai pengatur suhu, pertambahan atau regenerasi. Selanjutnya, untuk penyusunan jaringan ikat. Nah, di sini untuk penyusunan jaringan ikat ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam ya, yaitu diantaranya sel fibrolas. Apa sih sel fibrolas itu? Yaitu sel yang berbentuk serat yang berfungsi untuk mensekresikan kelebihan protein. Nah, di sini tertera gambarnya ya. Untuk gambar histologis atau fibroblasts itu berupa sel berasa berbentuk gepeng dengan sitoplasma bercabang atau langsing atau berbentuk gelondong atau fusiformis. Nah, untuk selanjutnya yaitu sel makrofag. Apa sih sel makrofag itu? Yaitu sel yang berbentuk tidak teratur yang berfungsi untuk fagositosis dan pinositosis. Pinositosis adalah proses meminum partikel-partikel berupa zat-zat buangan yang berupa cairan. Sementara untuk fagositosis adalah proses memakan sel-sel mati atau bakteri. Nah, di sini untuk makrofag dapat dibagi menjadi dua yaitu makrofag bebas dan makrofag tetap. Makrofag bebas yaitu sel yang berbentuk tidak teratur atau sitoplasma bertonjol-tonjol, inti berlekuk atau sifat sel yang mobil dengan kromatin yang lebih padat dari fibroblasts. Untuk makrofag tetap yaitu inti sel berbentuk lonjong, sifat sel tidak mobil, dan sel-sel ini tersebar di sepanjang serat-serat yang terdapat di jaringan ikat. Untuk selanjutnya yaitu sel tiang. Apa sih sel tiang itu? Yaitu sel yang berfungsi sebagai penghasil zat pencegah pembekuan darah atau heparin dan zat yang mampu meningkatkan permeabilitas kapiler darah atau histamine. Untuk selanjutnya yaitu sel lemak. Nah, di sini sel lemak adalah sel yang berfungsi sebagai penyimpan lemak atau pembentukan jaringan lemak atau yang disebut dengan adiposa. Nah, di sini tertera gambarnya ya. Untuk selanjutnya yaitu sel plasma atau sering disebut dengan sel darah putih. Apa sih sel plasma atau sel darah putih itu? Yaitu sel yang berbentuk tidak teratur dan berfungsi untuk melawan patogen berupa virus, bakteri, atau protozoa. Selain ini banyak ditemukan di saluran pernapasan dan organ. Nah, di sini kita akan membahas gambar yang berada di sel plasma atau sel darah putih ya. Untuk gambar 3B ini itu dinamakan neutrofil, yaitu dapat sangat meningkatkan pada peradangan umumnya dan di jaringan ikat bila terjadi peradangan di tempat. Untuk yang gambar 3C ini yaitu eosinofil, yaitu mirip leukosit lainnya yang tertarik datang ke daerah peradangan oleh leukocyte atau chematocyte factors. Nah, untuk gambar yang 3D ini yaitu basofil, yaitu melepaskan beberapa bahan frakolagik untuk mengontrol proses peradangan. Untuk gambar yang 3E ini yaitu disebut limfosit, yaitu hanya terdapat dalam jumlah kecil dalam jaringan ikat. Pada radang kranoid, limfosit biasanya akan mengikat.
Untuk gambar yang 3F yaitu disebut dengan monosit, yaitu dihasilkan dari sumsum tulang, kemudian beredar dari sirkulasi dan masuk ke jaringan menjadi makrofag. Nah, untuk selanjutnya yaitu sel mesenkim atau perisit. Di sini, sel ini berbentuk bintang lebih kecil dari fibroblasts, biasanya terletak di sepanjang dinding kapiler dan dikenal sebagai sel perivakular atau sel adventisia, atau juga bisa dinamakan sel perisit. Untuk sel March, yaitu salah satu sel besar pada jaringan ikat yang mempunyai diameter 20-30 mikrometer. Berbentuk lonjong, tidak teratur dengan pseudopodia pendek, serta inti kecil mempunyai diameter 10-13 mikrometer. Dan selanjutnya yaitu sel bebas. Untuk sel bebas ini, sel yang mempunyai sel yang Ya, selanjutnya saya Lutfita Isyatul Wafiroh NIM 19 akan mencoba menjelaskan mengenai matriks. Matriks terdiri dari serat jaringan ikat dan substansi dasar atau bahan dasar. Serat jaringan ikat terdiri dari serat kolagen, retikuler, dan elastin. Yang pertama adalah serat kolagen. Serat kolagen berukuran besar, bersifat kuat, berwarna putih, tidak elastis, namun mempunyai daya renggang yang tinggi. Biasanya, serat kolagen ini dibutuhkan atau hadir di tempat di mana dibutuhkan banyak tahan kerenggangan yang tinggi, misalnya pada tendon atau penghubung otot dengan tulang. Serat kolagen ini berfungsi memberi kekuatan dan fleksibilitas pada jaringan ikat. Selanjutnya adalah serat elastin. Serat elastin memiliki warna kuning, memiliki elastisitas yang tinggi, kemudian susunan serat elastis ini tipis. Biasanya serat elastin ini terdapat pada pembuluh darah. Serabut elastin tersusun oleh protein dan mukopolisakarida. Serat elastin banyak ditemukan pada ligamen dan dalam pembuluh darah. Elastisitas serabut elastin akan semakin menurun dengan bertambahnya usia seseorang. Jadi, semakin bertambah usia seseorang, maka elastisitas serabut elastin akan semakin menurun. Di sini ada gambar serabut elastin, serabutnya tipis. Oke, selanjutnya serabut retikuler. Serabut retikuler, elastisitasnya rendah. Bentuknya mirip serat kolagen, namun retikuler ini lebih tebal dan pendek. Serat retikuler berfungsi mengikat jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Biasanya, serabut retikuler ini terdapat pada hati dan limfa. Setelah membahas mengenai serabut, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan dasar. Bahan dasar penyusun matriks berupa bahan homogen setengah cair yang terdiri dari mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat. Matriks akan bersifat lentur jika asam hyaluronatnya tinggi dan akan bersifat kaku jika mukopolisakaridanya tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang selanjutnya di sini ada tipe jaringan ikat. Di sini ada 7. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, kedua jaringan ikat padat, 3 jaringan ikat lemak, 4 jaringan tulang rawan, 5 jaringan tulang, 6 jaringan darah, dan 7 jaringan limfe. Ya, dari ketujuh jaringan ikat tersebut bisa dikelompokkan lagi jadi 3, yakni jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan jaringan ikat lemak. Ini termasuk jaringan ikat sejati. Dan yang kedua ini jaringan tulang rawan dan jaringan tulang termasuk dalam jaringan penyokong. Oke, dan yang
Tiga adalah jaringan darah dan jaringan limfe. Ini termasuk dalam jaringan ikat cair. Oke, langsung kita bahas jaringan ikat longgar. Memiliki ciri-ciri matriks yang mengandung serat kolagen, retikular, dan elastin. Dan terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Nah, fungsi jaringan ini adalah untuk menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Nah, ini terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, asam syaraf, dan kulit. Jenis jaringan ikat yang selanjutnya adalah jaringan ikat padat, memiliki ciri-ciri didominasi oleh serat kolagen dan memiliki sifat yang tidak elastis dan tersusun dari sel-sel fibroblast. Fungsi jaringan ini adalah sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Nah, jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur, kemudian jaringan ikat padat tak teratur. Yang teratur itu misalnya terdapat pada ligamen. Ligamen itu adalah penghubung tulang dengan tulang. Kemudian terdapat juga pada tendon, yaitu penghubung otot dengan tulang. Sementara jaringan ikat padat tak teratur, misalnya pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Kemudian yang selanjutnya jaringan ikat yang ketiga atau jaringan lemak atau jaringan adiposa. Ciri-cirinya tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks. Nah, ini khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Nah, jaringan lemak ini berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Yang kedua adalah sebagai persediaan cadangan makanan ketika pengatur suhu badan. Nah, jaringan ini terdapat pada suhu bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, dan di sekitar organ-organ dalam. Yang selanjutnya adalah jaringan tulang rawan. Nah, memiliki ciri-ciri tersusun dari bahan dasar yang disebut dengan kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Tersusun dari sel tulang rawan atau kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Kalau pada anak-anak, tulang rawan itu terbentuk dari sel-sel mesenkim, yaitu jaringan ikat embrional. Nah, kalau pada orang dewasa itu tulang rawan itu terbentuk dari selaput tulang rawan, yakni perikondrium. Tulang rawan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada tulang rawan hialin, kemudian yang kedua ada tulang rawan elastis, dan yang ketiga tulang rawan fibroblast. Perbedaan dari tulang rawan ini ialah tulang rawan hialin memiliki warna putih kebiruan, transparan, dan daya elastisitas tinggi, terbanyak di dalam tubuh tetapi paling lemah. Nah, pada tahap embrio berupa rangka sementara, pada orang dewasa ditemukan pada persendian, ujung tulang rusuk, dan saluran pernafasan. Yang kedua ada tulang rawan elastis, tersusun dari serat elastin warna kuning dan perikondrium. Nah, ini terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan epiglotis. Nah, kalau tulang rawan fibroblast itu tersusun dari serat kolagen yang berwarna gelap dan keruh. Nah, tulang rawan ini adalah tulang rawan yang paling kuat. Yang ini terdapat pada
hubungan antara ruas-ruas tulang belakang dan pendek. Oke, yang selanjutnya adalah jaringan tulang. Nah, jaringan ini tersusun dari sel-sel tulang yang disebut dengan osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblas. Nah, osteoblas itu adalah sel yang berasal dari fibroblas. Oke, yang selanjutnya adalah jaringan darah. Memiliki ciri-ciri tersusun dari sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah. Nah, eritrosit, leukosit, dan trombosit adalah sel darah, dan jaringan darah ini berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, dan sisa metabolisme dan mencegah infeksi. Oke, selanjutnya jaringan yang terakhir, jaringan limfa. Ciri-ciri tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Nah, ini terdapat pada organ timus, kelenjar limfe, tonsil, dan limfa. Limfosit cenderung berkelompok. Kelompok limfosit disebut nodulus, yang bisa kita jumpai di toksil, limfa, timus, dan saluran pencernaan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penuturan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.